Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Berselingkuh dengan Sahabat Suamiku. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja kita simak ceritanya sampai selesai. Takut terjadi sesuatu dengan tubuh mereka. Seperti apa? Seperti kejengklak, Adnan menjawab polos yang sempat membuat Andini bingung meski pada akhirnya ia tertawa. Kejengklak? Bahasa apa itu? Andini masih tertawa saat menanyakan arti kata itu, yang sempat membuat Adnan berpikir untuk mengartikannya. Kejengklak itu seperti kepalanya jatuh ke belakang gitu loh. Adnan menurunkan kepalanya ke belakang, memeragakan maksud dari ucapannya. Oh gitu, tanya Andini mengerti yang langsung Adnan angguki. Iya, itu namanya kejengklak, kamu harus paham, kan serem kalau aku gendong terus kepala bayinya ke belakang. Adnan berusaha meyakinkan Andini, namun wanita itu hanya tersenyum mendengar alasannya. Iya, aku mengerti. Cukup lama bermain, Andini dan Adnan tampak bersenang-senang dengan para bayi yang berada di sana. Keduanya juga belajar cara menidurkan, memberi susu dan bahkan memandikan mereka. Setelah semua bayi tidur, Adnan mengajak Andini untuk keluar ruangan. Ia berniat pergi ke sebuah taman. Kamu mau nggak ke taman sana? Tunjuk Adnan ke arah taman yang cukup luas, di mana banyak bunga bermekaran di sana. Boleh? Memangnya taman di sana bagus ya? Di sana itu ada taman anak-anak, isinya itu permainan mereka, seperti perosotan, jungkat-jungkit, terus apalagi ya? Sama bandulan juga ada. Wah, pasti seru. Ayo, aku mau lihat-lihat ke sana. Andini menjawab antusias yang diangguki oleh Adnan. Lalu keduanya pergi ke sana dengan bergandengan tangan. Taman itu cukup sejuk, membuat Andini sempat dibuat takjub dengan suasana di sana. Sesekali ia menghembuskan nafas panjangnya, menikmati angin yang berhembus menerpa wajahnya. Wah, ini tamannya. Tapi kok sepi ya? Andini menatap sekitarnya, padahal kata Adnan, taman itu tempat bermain anak-anak, namun tidak ada satupun anak di sana. Biasanya kalau sekarang mereka lagi makan siang. Oh iya, kita belum makan siang kan? Bagaimana kalau kita ke tempat mereka? Tawar Adnan, ia lupa kalau Andini belum makan. Untuk apa? Minta makan siang? Andini bertanya tak habis pikir. Namun Adnan justru mengangguk mengiyak. Iya, memangnya kenapa? Ya malulah. Andini melangkahkan kakinya ke arah bandulan lalu duduk di sana. Kenapa malu? Mereka malah senang kalau ada kita. Apalagi aku juga sudah lama tidak kesini. Kalau begitu, tunggu mereka makan siang saja. Andini memaju mundurkan tubuhnya, berniat memainkan bandulannya. Tapi kan kamu belum makan. Aku tidak lapar kok. Aku hanya ingin menikmati suasana di sini. Andini menyunggingkan senyumnya sembari menghirup udara segar di sana, membuat Adnan tersenyum melihat wajah cantiknya. Aku bantu dorong ya. Adnan mendorong perlahan tali bandulan tersebut yang cukup dinikmati oleh Andini yang sudah lama tidak pernah melakukan hal ini. Setelah sempat bermain dengan anak-anak panti asuhan, Adnan mengajak Andini pulang dan makan di restoran. Tak terasa hari mulai sore saat mereka sampai di rumah. Keduanya juga sama tampak bahagia. Terima kasih sudah menemaniku ke panti asuhan hari ini. Adnan tersenyum ke arah Andini sembari tetap fokus dengan aktivitas menyetirnya. Aku yang harusnya berterima kasih. Karena kamu, aku merasa hidupku sedikit lebih berarti. Andini turut tersenyum ke arah Adnan. Ia memang benar-benar bahagia sekarang. Itu semua berkat lelaki itu. Aku harap kita bisa seperti ini terus tanpa harus sembunyi-sembunyi lagi. Ujar Adnan tulus sembari merengkuh tangan Andini, di mana empunya tampak terdiam dengan mata kurang tenang. Iya, aku juga berharap begitu. Andini menjawab tak yakin. Namun ia berusaha untuk tidak memperlihatkannya pada Adnan. Sekarang kita sudah sampai, tapi maaf aku tidak bisa ikut turun. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku malam ini.
ujar Adnan menghentikan laju mobilnya. Tapi kenapa? Apa ada masalah? Tidak ada, hanya saja aku sudah izin sehari ke Rio untuk pulang ke rumah orang tuaku. Sebenarnya aku hanya ingin mengajak kamu ke panti asuhan. Tapi karena aku tidak mau membuat Rio curiga, jadi aku harus pulang malam ini. Begitu ya? Ya sudah, kalau gitu aku turun dulu ya. Kamu hati-hati di jalan, ujar Andini sembari tersenyum sebelum kakinya turun dari mobil Adnan. Iya, terima kasih. Aku akan kesini lagi besok. Kamu juga hati-hati di rumah sendiri. Aku sudah biasa, jawab Andini sembari melambaikan tangan ke arah Adnan. Bye, pamit Adnan sampai pada akhirnya mobilnya melaju menjauh, membiarkan Andini sendiri di sana. Sebenarnya Adnan juga tidak tega meninggalkannya, namun ia harus tetap melakukannya. Rio bisa saja curiga bila ia tidak benar-benar pulang ke rumah orang tuanya. Meski itu artinya ia harus meninggalkan Andini sendiri di rumah. Cukup lama tak pulang, akhirnya Adnan kembali ke rumah orang tuanya. Meskipun sebenarnya ia masih memiliki rumahnya. Adnan sendiri bukan gelandangan seperti apa yang sudah ia katakan pada sahabatnya. Karena pada kenyataannya, semua itu hanyalah susunan rencananya. Awalnya Adnan tampak biasa-biasa saja. Ia bahkan berjalan tenang saat masuk ke dalam rumah orang tuanya itu. Sampai saat seorang gadis berdiri sembari melebarkan tangan ke arahnya. Gadis itu memicingkan matanya, seolah Adnan adalah penjahat yang harus diinterogasi keberadaannya. Adinda, kamu ngapain sih menghalangi jalannya kakak? Minggir! Pinta Adnan pada adiknya yang bernama Adinda, si gadis ceria yang masih duduk di bangku kuliah. Mah, Pah, lihat deh, playboy di rumah ini sudah pulang. Bukannya menjawab, Adinda justru berteriak, membuat Adnan risih sekaligus terganggu dengan suaranya. Jangan teriak-teriak di rumah. Dan apa maksud kamu bilang kakak ini playboy? Tanya Adnan tak habis pikir. Bisa-bisanya adiknya itu mengatakan kalau dirinya playboy. Padahal dia yang paling tahu bagaimana kepribadian kakaknya selama ini, yang hampir tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Kan memang Kak Adnan playboy, jawab sang adik terdengar tak berdosa, membuat Adnan tak habis pikir dengan pemikiran konyolnya. Playboy dari mana? Kakak aja gak pernah deket sama wanita manapun. Adnan berjalan melewati adiknya yang langsung diikuti olehnya. Oh iya? Masa? Apa sih maksud kamu? Adnan terus berjalan. Ia berniat menemui orang tuanya yang kemungkinan berada di ruang keluarga. Dasar playboy, gak mau ngaku lagi. Adinda menjawab sinis yang kian membuat Adnan tidak mengerti. Adnan, sini sayang, pinta sang mama sedangkan di sampingnya ada papa Adnan yang tampak tenang seperti biasa. Meski bibirnya terlihat tersenyum tipis melihat putranya pulang. Kok kamu pulang? Kenapa? Kamu ketahuan sama sahabat kamu karena kamu sudah bawa istrinya ke panti asuhan. Kamu diusir dari rumahnya? Iya. Tanya sang mama terdengar sinis, yang tentu saja membuat Adnan tak percaya kenapa keluarganya bisa tahu bila dirinya pergi dengan Andini ke panti asuhan hari ini. Kok mama bisa tahu aku ke panti asuhan dengan istri sahabatmu kan? Potong sang mama terdengar tak percaya dengan kelakuan putranya. Bukan, Kak Adnan itu playboy. Mana ada lelaki yang bawa istri sahabatnya pergi tanpa sepengetahuan suaminya. Sindir Adinda kali ini yang membuat Adnan paham dengan maksud ucapan adiknya tadi. Mama tahu dari mana kalau hari ini aku ke panti asuhan? Adnan bertanya penasaran sembari duduk di sofa yang sama dengan keluarganya. Tentu saja dari Bu Rosa, jawab sang mama yang bisa dipahami oleh Adnan kali ini. Ya, semua terasa masuk akal bila Bu Rosa juga ikut andil dalam masalah ini. Tadi Bu Rosa telepon mama, dan kamu tahu dia kasih mama selamat karena kamu sudah punya calon istri. Kamu akan menikah katanya. Tapi lucunya, mama gak pernah ketemu tuh sama calon mantu mama sendiri, sindirnya kian sinis. Maaf mah, aku cuma mau menghibur Andini saja kok. Aku gak bisa lihat dia sedih. Mama tahu kan, aku belum bisa melupakan dia. Mama tahu itu, jadi bagaimana?
Apa kamu ketahuan membawa Andini pergi? Tidak kok, Mah. Lalu kenapa kamu pulang? Kamu bilang kamu mau pura-pura jatuh miskin supaya Rio bisa membantu kamu. Dengan begitu, kamu melindungi wanita yang kamu cintai itu. Iya sih, Mah. Kemarin aku minta izin pulang ke Rio. Makanya aku pulang setelah mengantarkan Andini. Sepertinya kalau mendengar dari ceritamu, kamu dan Andini sudah dekat ya? Apa kalian diam-diam menjalin hubungan? Wanita itu bertanya serius yang diangguki lirih oleh Adnan. Bisa dibilang seperti itu, Mah. Aku melihat semuanya sendiri bagaimana menderitanya Andini menjadi istri Rio. Selama di sana, aku sangat berusaha keras meyakinkan Andini. Untungnya dia mau menerimaku. Tapi semua itu belum cukup. Aku masih harus meyakinkan Andini lagi untuk menceraikan Rio. Adnan mengangguk mantap, berusaha yakin dengan rencananya. Secepat itu meyakinkan dia. Mama yakin wanita itu pasti sangat menderita menikah dengan Rio. Berarti informasi yang kamu dapatkan itu benar. Informasi itu masih kurang tepat, karena fakta yang sebenarnya Rio berselingkuh dengan Sinta, sahabat baiknya Andini, Mah. Adnan menjawab serius, hal itu membuat Adnan tidak bisa tinggal diam. Gila, diselingkuhin saja sudah sakit. Bagaimana rasanya kalau diselingkuhin sama sahabat sendiri? Pasti lebih sakit, sahut Adinda yang diam-diam disetujui semua orang, terutama Adnan yang memang tidak bisa melihat Andini terluka. Menurut Mama, ini sudah keterlaluan. Akan lebih baik kamu segera meyakinkan wanita itu untuk segera menceraikan Rio. Dia bisa mati di sana. Wanita itu berujar serius. Namun Adnan justru menggeleng pelan. Itu nggak mudah, Mah. Andini sendiri punya alasan kenapa dia mau bertahan, dan itu yang harus aku cari tahu, supaya aku punya cara untuk menyelamatkan dia. Mama pikir dia belum sepenuhnya percaya sama kamu, makanya dia nggak mau memberitahu alasan dia bertahan. Saran Mama, kamu harus bisa membuat dia percaya dengan perasaan kamu. Adnan hanya terdiam. Ucapan mamahnya itu memang benar. Andini memang belum sepenuhnya percaya dengan perasaannya. Itu artinya Adnan harus berusaha lagi menunjukkannya. Dengan begitu, Andini bisa percaya dengan menceritakan alasannya bertahan menjadi istri Rio. Setelah semua itu, Adnan jadi harus tahu berbuat apa selanjutnya. Rio berjalan ke arah ruangannya. Namun matanya justru mendapati Adnan berada di tempat kerjanya. Menyadari sahabatnya sudah kembali itu, Rio berbalik arah dan menghampirinya. Adnan, kamu sudah kembali? Tanya Rio ke arah Adnan yang tengah sibuk dengan pekerjaannya. Iya, Adnan tersenyum setelah menghentikan aktivitasnya. Kapan? Aku nggak lihat kamu di rumah. Rio bertanya penasaran, namun Adnan justru tersenyum mendengarnya. Aku memang belum pulang ke rumahmu, tapi aku berangkat kerja dari rumah orang tuaku. Oh ya? Kenapa harus buru-buru kerja? Memangnya orang tuamu tidak mengkhawatirkan kamu apa? Kalau lama-lama di sana, aku bisa saja keceplosan. Aku cuma memperkecil kemungkinan mereka curiga. Jadi akan lebih baik kalau aku segera kembali. Oh begitu? Baguslah. Aku ke tempat kerjaku dulu ya. Ada banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Pamit Rio yang hanya Adnan angguki. Tanpa menyadari bagaimana Adnan tersenyum hambar melihat punggung sahabatnya yang kian menghilang. Adnan tidak mau berlama-lama di rumah orang tuanya karena ia ingin bersama Andini. Ia tidak akan membiarkan wanita itu sendiri lagi. Terlebih lagi melihatnya menangis dan menderita. Setidaknya meskipun Adnan belum bisa membawanya pergi, Adnan harus bisa menemaninya dan menguatkannya. Andini menghela nafas panjangnya. Tadi malam ia tidak bisa tidur memikirkan Adnan. Lelaki itu begitu baik dan tulus, membuat Andini merasa nyaman dan aman berada di dekatnya. Terlebih lagi setelah mendengar kalimat demi kalimat yang keluar dari bibirnya. Andini merasa tenang, seolah ia tidak perlu takut rubuh dan terjatuh sendirian. Apa aku harus mengatakan yang sebenarnya? Kenapa aku tidak mau bercerai dengan Rio? Gumam Andini lirih. Hatinya seolah bimbang untuk memilih. Jujur saja, Andini juga sudah merasa lelah. Tubuhnya serasa berat untuk tetap berjalan di dalam kehidupan yang menyesakan. Namun, Adnan datang, bagai udara segar yang memberinya nafas, yang ingin mengeluarkannya dari kehidupan itu. Namun, ada sesuatu yang mengharuskan Andini tetap bertahan.
Kalau saja Andini bisa mengatakan masalahnya apa, mungkin Adnan bisa membantunya dan mengeluarkannya dari belenggu yang menyiksanya. Memang sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya. Adnan mungkin mau membantuku, andai benar dia mencintaiku. Andini menghela nafas panjangnya, berusaha berpikir positif pada hidup yang kian membuatnya lelah. Sekarang aku justru merindukannya. Andini tersenyum miris. Secepat itukah hatinya jatuh pada sosok lelaki yang bernama Adnan? Ia bahkan memikirkan sepanjang malam, padahal ia sadar dirinya milik orang. Dia pasti tidak akan pulang lagi malam ini, gumam Andini sembari sesekali menghela nafas, lalu kembali fokus dengan pekerjaan menyapunya. Sampai saat ia merasa ada yang merengkuh perutnya, di saat itulah Andini terdiam dan mematung di tempatnya. Dipikir lagi, rasanya mustahil bila Rio yang memeluknya saat ini. Namun Adnan juga tidak mungkin, karena lelaki itu tengah pulang ke rumah orang tuanya. Andini dibuat gelisah. Ia takut seseorang yang berada di belakangnya adalah orang mesum yang ingin berbuat jahat padanya. Dengan mata memejam, Andini mengeratkan tangannya pada sapu yang dipegangnya. Ia berniat menjadikan sapu itu senjata untuk melukai orang tersebut. Dasar mesum, pergi kamu dari sini. Andini melayangkan beberapa pukulan ke seseorang tersebut dengan mata terpejam. Ia benar-benar takut bahkan hanya untuk membuka mata. Namun yang pasti, ia harus bertahan sebisanya. Aduh, sakit! Adnan meringis kesakitan sembari melindungi kepalanya dengan kedua lengannya. Dan yang terjadi, tangannya menjadi korban saat ini, setelah mendapatkan pukulan dari sapu milik Andini. Kamu sudah pulang? Tanya Andini terdengar tak percaya. Merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Ia tak menyangka orang yang dipikirnya akan berbuat jahat dengannya itu adalah Adnan. Ia bahkan sudah memukulinya dengan sangat keras. Iya, tapi kamu kenapa malah memukuliku? Adnan bertanya tak mengerti sembari mengelus tangannya yang terasa sakit. Tidak mungkin Rio memelukku dari belakang kan? Sedangkan kamu juga berada di rumah orang tuamu. Jadi aku pikir orang mesum yang akan berbuat jahat. Maafkan aku ya, ujar Andini terdengar menyesal. Sedangkan Adnan hanya menghela nafas panjang. Aku merindukanmu, makanya aku pulang cepat. Tapi kamu malah memukulku. Adnan menjawab dengan nada putus asa yang kian membuat Andini merasa bersalah. Ku benar-benar minta maaf. Mana yang sakit? Ini ya? Andini merengkuh tangan Adnan dan membelainya beberapa kali, berharap bisa meredakan sakitnya. Namun Adnan justru tersenyum melihat sikapnya. Sudah tidak sakit kok. Aku cuma ingin memelukmu. Aku sangat merindukanmu. Adnan memeluk tubuh Andini sembari tersenyum hangat ke arah wanita itu. Aku juga merindukanmu. Andini melepas rengkuhan tangan Adnan. Ia hanya tidak mau lelaki itu bisa merasakan detak jantungnya yang berdebar tidak nyaman. Tapi kenapa kamu pulang hari ini? Aku pikir kamu masih lama di rumah orang tuamu. Andini menatap ke arah Adnan yang tersenyum ke arahnya, membuat jantungnya serasa tak karuan. Sebenarnya aku sudah pulang dari rumah orang tuaku tadi pagi, tapi aku langsung ke tempat kerja. Jadi pulang kantor aku langsung ke sini. Oh ya, kamu sendiri bagaimana? Kamu baik-baik saja kan? Rio tidak menyiksamu kan? Tanya Adnan sembari membelai pipi Andini. Matanya tampak berharap wanita yang dicintai itu tidak kenapa-napa. Aku tidak apa-apa kok. Terima kasih ya sudah bertanya. Andini tersenyum dengan mengucapkan kalimat aneh untuk Adnan dengar. Kenapa kamu harus berterima kasih hanya karena aku menanyakan keadaan kamu? Karena aku sudah lama tidak mendengar seseorang yang menanyakan keadaanku, kondisiku, dan bahkan perasaanku. Andini tersenyum tipis, berusaha terlihat baik-baik saja walau terasa sulit. Tolong jangan bersedih lagi ya. Karena tanpa aku bertanya pun, sebenarnya aku bisa melihat semuanya dari matamu. Jadi, meskipun nanti aku tidak menanyakan perasaanmu, kamu jangan bersedih. Karena aku orang pertama yang mengerti keadaanmu tanpa harus diberitahu. Adnan berujar penuh ketulusan. Matanya seolah tidak mampu menyorotkan kebohongan. Terima kasih ya, Andini menjawab tulus. Ia benar-benar bersyukur memiliki Adnan di hidupnya. Setiap malam, tepat setelah Adnan dan Andini makan malam, Adnan selalu mengajak Andini menonton film. Tidak peduli betapa lelahnya Adnan saat itu. Bahkan saat istirahat kerja, Adnan sengaja mencari tahu film apa yang menarik, yang bisa ia tonton dengan Andini.
Dengan begitu, ia akan mendownloadnya dan menyiapkannya saat pulang. Begitupun dengan malam ini. Andini dan Adnan tengah menonton sebuah film yang cukup menarik, bisa dilihat dari cara mereka tertawa dan menikmatinya. Filmnya sudah selesai, kamu mau istirahat sekarang? Tawar Andini yang diangguki setuju oleh Adnan. Kini keduanya sama-sama berdiri, mereka bahkan bergandengan tangan saat akan masuk kamar masing-masing. Namun saat mereka sudah berada di lantai atas, tiba-tiba Adnan membekap bibir Andini dan merangkul tubuhnya dari belakang. Ia berniat mengajak wanita itu bersembunyi secara diam-diam. Ada apa? Kenapa kita bersembunyi? Bisik Andini setelah berada di tempat sempit dengan Adnan di sampingnya. Shh. Adnan menginstruksi Andini untuk tetap diam, yang langsung dituruti oleh wanita itu. Terlihat dari bibirnya yang merapat tanpa mau bertanya lagi. Sayang, istri kamu di mana? Dia sudah pergi dari kamar kita kan? Sudah dong, kalau belum, aku akan usir dia buat kamu. Suara wanita dan lelaki yang tengah mabuk itu terdengar sayup-sayup di telinga Andini. Begitupun di telinga Adnan yang sudah mendengar suaranya dari awal. Sepertinya itu Rio, dia pulang dengan mabuk dan membawa wanita lagi. Adnan berujar malas, sedangkan Andini hanya terdiam. Ia sudah biasa seperti ini, ia bahkan tidak kaget lagi. Lalu kenapa kita sembunyi? Ya akan lebih baik kalau Rio tidak sadar kalau kamu bersamaku. Jadi kita sembunyi dulu sampai mereka ke kamar. Begitu ya? Baiklah, Andini menjawab seadanya. Sebenarnya Rio sendiri juga tidak akan peduli. Namun sepertinya Adnan itu terlalu mengkhawatirkannya. Diam-diam Andini tersenyum dengan sikap manisnya, membuat hatinya semakin dilema oleh rasa salah. Entah kenapa Andini semakin nyaman berada di dekat Adnan. Jantungnya juga berdebar saat berada di sampingnya. Apa ia mulai jatuh cinta? Pikirnya kian dilema. Mereka sudah masuk ke dalam kamar. Adnan menegakkan tubuhnya, begitu pula dengan Andini di sampingnya. Kalau begitu, kamu istirahatlah. Aku akan ke sofa dan tidur di sana. Andini melangkahkan kakinya. Ia berusaha menghindari Adnan yang membuat hatinya semakin gelisah oleh rasa cinta yang tidak seharusnya tumbuh dalam waktu dekat. Andini merasa ada yang salah dengan hatinya. Ada sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan dengan cepat. Tunggu. Adnan memegang tangan Andini, menahan wanita itu untuk tetap bersamanya. Ada apa? Kenapa kamu tidak tidur di kamar itu? Tunjuk Adnan ke arah kamarnya sendiri yang membuat Andini tidak mengerti. Itu kan kamar tidur kamu. Iya, maksudku kamu tidur di sana bersamaku. Tapi kamu tenang aja, aku akan tidur di lantai. Aku hanya ingin melindungimu dan memastikan kamu baik-baik saja. Adnan menjelaskan niatnya, yang diam-diam Andini senyumi saat melihat Adnan tampak takut dicurigai. Apa itu tidak merepotkanmu? Tentu saja tidak, aku malah bisa tidur dengan tenang dan nyaman. Kamu mau ya tidur di sana? Ujar Adnan yang pada akhirnya Andini angguki. Ya udah, Andini mengangguk setuju lalu berjalan ke arah kamar yang Adnan tempati. Begitupun dengan empunya yang juga berjalan ke arah yang sama. Barang-barang kamu cukup rapi. Andini menatap ke seluruh ruangan yang cukup rapi dan bersih menurutnya. Padahal seorang lelaki yang menempatinya. Aku kan di sini cuma menumpang. Masa iya kamarnya malah berantakan? Adnan berjalan masuk ke dalam, diikuti Andini di belakangnya. Tidurlah, aku akan menyiapkan selimut untuk aku tidur di lantai. Adnan mempersilahkan Andini ke ranjangnya, namun Andini justru menggeleng menolaknya. Tidak usah. Ranjang ini cukup luas kok. Kamu bisa tidur di sisi kanan dan aku di sisi kiri. Tapi itu artinya kita seranjang. Memangnya kenapa? Aku cuma tidak mau kamu kurang nyaman berada di dekatku. Sudahlah, tidak apa-apa. Tidurlah. Andini membaringkan tubuhnya lalu menepuk sisi ranjang lainnya yang sempat Adnan diami. Bukan karena merasa tidak nyaman, ia hanya merasa sungkan saja. Baiklah, Adnan mengiyakan pada akhirnya, meski terasa canggung untuk ia yang tidak pernah tidur dengan wanita manapun, bahkan mama dan adiknya sekalipun. Kamu benar-benar tidak apa-apa kan? Adnan kembali bertanya sembari menghadap ke arah Andini. Ia hanya ingin memastikan wanita itu nyaman berada di dekatnya. Aku benar-benar tidak apa-apa. Andini merengkuh kedua tangan Adnan. Ia ingin meyakinkan lelaki itu bila dirinya baik-baik saja berada di sampingnya. Namun, sepertinya hal itu tidak berlaku pada Adnan yang tampak salah tingkah dengan jari-jari Andini yang berada di kedua tangannya.
Jantungnya sempat berdebar tidak karuan. Kini semakin menyiksa tubuhnya yang mulai terasa panas. Perlahan Adnan mendekatkan wajahnya ke arah Andini. Tubuhnya bahkan sedikit terangkat dan menghadap tepat di depan wajah wanita itu. Dengan lembut, Adnan membelai pipi wanita yang dicintainya itu, merasakan sentuhan halus di kulit wajahnya. Sedangkan Andini hanya bisa menatap Adnan dari dekat, tanpa bisa berbuat banyak selain merasakan sentuhan jari-jari Adnan yang berada di wajahnya. Jujur saja, Andini sudah lama tidak merasakan debaran aneh di dadanya. Kini Adnan justru mendekat seolah ingin menyulutkan hasratnya yang sudah lama padam. Andini mulai memejamkan matanya. Tangannya terulur ke arah leher Adnan untuk menggiringnya mendekat. Adnan yang sudah terbakar nafsu dengan nafas naik turun mulai mencium bibir Andini dengan lembut, yang dibalas sama oleh Andini. Kini keduanya berciuman, menikmati setiap sentuhan satu sama lain, hingga pada akhirnya mereka bersatu, menyatukan cinta sekaligus tubuh. Andini membuka matanya dengan sesekali mengerjapkannya. Ia mengingat-ingat kejadian tadi malam, di mana ia dan Adnan melakukannya. Menyadari kebodohannya itu, yang Andini lakukan hanya menghela nafas panjang. Entah kenapa hatinya tidak menyesal sekarang, padahal apa yang dilakukannya dengan Adnan adalah kesalahan fatal. Ia sudah berselingkuh dengan sahabat suaminya sendiri dan bahkan melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Sampai pada akhirnya Andini memikirkannya lagi. Bila apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan, lalu bagaimana dengan Rio yang berbuat selama ini? Lelaki itu tidak hanya bercinta dengan Jalang, ia juga berselingkuh dengan Sinta, sahabat baik Andini sendiri. Mengingatnya saja membuat Andini muak. Bukan karena ia masih mencintai Rio, ia hanya tidak suka dengan cara mereka mengkhianatinya. Terlebih lagi Sinta, wanita itu adalah sahabatnya. Ia sudah lama berteman dengannya, bahkan sejak mereka masih sama-sama sekolah di bangku SMA. Namun dengan mudahnya, sahabatnya itu malah menjalin kasih dengan suaminya, menghancurkan persahabatan yang sudah terbangun lama. Merasa dibodohi tentu saja, Andini bukanlah wanita kuat yang bisa menahan semuanya. Ada kalanya ia juga menangis memikirkan sifat pengkhianat yang dimiliki orang-orang yang sangat disayanginya. Selalu saja ia berpikir, kenapa harus mereka yang mengkhianatinya? Memangnya apa kesalahannya hingga pengkhianatan itu tercipta dan pada akhirnya ia juga yang terluka? Andini membangunkan tubuhnya yang sudah bertelanjang tanpa ada kain yang membalutnya. Matanya menatap ke arah Adnan dengan kondisi yang sama. Lelaki itu hanya terbungkus selimut, sedangkan tubuh putihnya terekspos di depan matanya. Andini terus memperhatikan wajah Adnan yang tampak pulas, sampai saat mata lelaki itu mengerjap dan terbuka lebar. Di saat itulah matanya membulat, lalu dengan cepat tubuhnya terbangun dan menatap ke arah Andini yang masih setia memperhatikannya. Astaga, keluh Adnan frustasi. Aku pikir tadi malam itu cuma mimpi, maafkan aku ya, ujar Adnan setelah sadar dengan apa yang sudah dilakukannya pada Andini. Ia merasa sangat menyesal sudah kebablasan tadi malam. Tidak apa-apa, Andini menjawab seadanya. Ekspresinya bahkan tampak biasa seolah sedang marah, membuat Adnan kian merasa bersalah. Aku benar-benar menyesal, tolong jangan membenciku. Adnan merengkuh kedua tangan Andini. Ia tidak mau wanita itu marah dengannya dan bahkan meragukan perasaannya. Satu hal yang harus kamu tahu, aku yang memulainya, bukan kamu. Andini menatap serius ke arah Adnan, membuat lelaki itu terdiam mengingatnya. Tapi tetap saja kan, aku yang mendekat lebih dulu. Adnan menjawab bingung. Ia sendiri tidak mengerti kenapa Andini bisa berkata seperti itu. Meskipun Adnan tahu bila Andinilah yang menciumnya lebih dulu. Namun tetap saja, Adnan merasa dirinya seorang lelaki yang seharusnya ia bisa menjaga wanita itu sebelum sepenuhnya menjadi miliknya. Sudahlah, toh aku juga menikmatinya kan, jadi tidak perlu ditanyakan siapa yang memulainya lebih dulu. Kita sama-sama mau melakukannya. Andini memperjelas semuanya, membuat Adnan sedikit merasa lega. Kamu benar-benar tidak apa-apa. Tapi kenapa kamu tampak ingin marah? Tidak apa-apa, aku hanya ingat dengan apa yang sudah Rio dan Sinta lakukan di belakangku. Hal itu sama dengan apa yang kita lakukan sekarang. Tapi aku masih berpikir ini salah. Lalu kenapa Rio tidak memikirkan hal yang sama? Jujur saja aku kecewa. Tapi bila dipikir lagi, sepertinya sekarang kami impas.
Andini mengangguk mantap yang bisa Adnan mengerti. Aku mengerti perasaanmu, tapi yang kamu pikirkan itu memang benar. Apa yang sudah kita lakukan itu salah. Jadi, katakan saja apa yang membuat kamu bertahan dengan Rio. Dengan begitu, aku bisa berusaha membantumu bercerai. Lalu kita akan menikah dan menjadi suami istri yang sah. Adnan berujar serius, namun tidak dengan Andini yang justru tersenyum kecut. Kenapa harus buru-buru? Kita nikmati saja perselingkuhan ini. Aku juga ingin tahu bagaimana rasanya menjadi mereka. Andini menjawab tenang, berbeda dengan matanya yang tampak berkaca-kaca. Tapi kan aku harus segera bertanggung jawab dengan apa yang sudah aku lakukan ke kamu. Adnan berujar lirih. Ia tahu hati Andini sedang terluka saat ini. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Tiara lebih semangat lagi untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.